Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik online. Pada kesempatan kali ini, Bu Ika akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang kalimat efektif bagian 2. Semoga siswa-siswaku kelas 6 selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, terlebih dahulu, marilah kita mengingat materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengikuti aturan bahasa dengan baik dan benar. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah untuk memudahkan pembaca agar memahami isi bacaan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat sekurang-kurangnya harus terdiri dari subjek dan predikat. Ciri yang kedua, sesuai aturan ejaan yang berlaku. Ciri yang ketiga, hemat dalam menggunakan kata. Ciri yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan ciri yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Syarat kalimat efektif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ada 7 syarat kalimat efektif. 4 syarat sudah kita bahas di pertemuan bagian 1. Nah, pada pertemuan bagian 2 ini, Bu Ika akan melanjutkan 3 syarat kalimat efektif, yaitu kepaduan kata dalam kalimat, ketepatan kata atau diksi, dan sesuai dengan kaidah Puebi. Langsung saja kita masuk ke syarat nomor 5, yaitu kepaduan kata. Kepaduan kata yaitu terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Langsung saja ke contohnya ya supaya kalian lebih paham. Di sini Bu Ika ada sebuah kalimat yang berbunyi, ikan memakan adik tadi pagi. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang salah atau kalimat tidak efektif. Karena kalimat ini tidak padu katanya. Masa ikan yang memakan adik? Nah, di sini kalimatnya berarti kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya berbunyi, adik memakan ikan tadi pagi. Nah, inilah kalimat yang benar. Satu lagi contoh. Mereka membahas daripada tugas masing-masing anggota kelompok. Nah, di sini kalimatnya masih kalimat yang salah atau kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena di sini setelah predikat, yaitu predikatnya membahas, itu ada kata penghubung daripada, terus dilanjutkan ke objek. Objeknya itu tugas. Antara predikat dengan objek itu tidak perlu ditambahi dengan kata penghubung. Jadi kalimat di sini itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu mereka membahas tugas masing-masing anggota kelompok. Inilah kalimat yang benar. Jadi antara predikat membahas dan objek tugas itu tidak usah diberikan kata penghubung. Lanjut ke syarat yang keenam, yaitu ketepatan kata. Ketepatan dalam menggunakan kata atau diksi adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur kata yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang benar dari kalimat tersebut. Jadi dalam kalimat efektif, kata-kata yang kita gunakan itu harus tepat, harus nyambung, harus cocok dengan kata yang lain sehingga terciptalah sebuah pengertian yang benar dari kalimat yang kita buat. Langsung saja ke contohnya. Para siswa sedang melirik pertandingan sepak bola di lapangan.
di sini kalimatnya masih salah atau kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena di sini ada kata melirik pertandingan sepak bola. Nah, ini kata melirik untuk sebuah pertandingan sepak bola itu kurang tepat. Jadi, tepatnya itu bisa diganti yang lebih tepat ya. Jadi, bisa diganti ke kalimat yang efektifnya, yaitu para siswa sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan. Nah, inilah kalimat yang benar. Jadi, yang betul itu adalah menonton, atau bisa juga kalian ganti menjadi menyaksikan, itu juga termasuk kalimat yang efektif. Jadi bisa juga kalian ganti dengan para siswa sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan. Nah, inilah kata yang tepat sehingga membuat kalimat ini menjadi kalimat efektif. Kita lanjutkan. Syarat yang ketujuh yaitu sesuai dengan kaidah Puebi. Apa itu Puebi? Puebi itu adalah sebuah akronim yang kepanjangannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itulah Puebi. Jadi Puebi itu sebuah akronim, ada kepanjangannya. Nah, syarat yang ketujuh ini itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Bagian yang A, penggunaan tanda baca kalimat yang benar. Jadi kalimat efektif itu juga harus menggunakan tanda baca kalimat yang benar. Contoh, di sini ada kalimat, bagaimana kabarmu Mira? Ini kalimatnya masih salah atau termasuk kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat ini terdapat kata tanya bagaimana. Namun, kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Seharusnya, jika kalimat tersebut mengandung kata tanya, berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi kalimat efektifnya yaitu bagaimana kabarmu Mira? Diakhiri dengan tanda tanya. Itulah kalimat yang benar atau yang efektif. Selanjutnya, bagian B, penggunaan huruf kapital yang tepat. Sebuah kalimat efektif itu juga harus menggunakan penulisan huruf kapital yang tepat atau huruf besar yang tepat. Contoh, saya bertemu dengan Bupati Ponorogo. Di sini kalimatnya masih salah atau kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena di sini ada kata bupati yang diikuti dengan daerah atau nama daerahnya, yaitu Ponorogo. Jika jabatan itu diikuti oleh daerah atau diikuti oleh nama orangnya, maka nama jabatan itu harus diawali dengan huruf besar. Dan juga nama daerah itu juga harus diawali dengan huruf besar. Berarti kalimat efektif dari kalimat tersebut adalah saya bertemu dengan Bupati Ponorogo. Bupati penulisannya B-nya besar, Ponorogo penulisannya P-nya besar. Itulah kalimat yang efektif atau kalimat yang benar. Selanjutnya, bagian C, penulisan kata depan dan awalan yang tepat. Contoh, di mana peristiwa proklamasi kemerdekaan dikumandangkan? Di sini kalimatnya ternyata masih salah atau kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Kalian perhatikan di sini. Di sini ada kata di mana. Di mana di sini merupakan kata depan yang menunjukkan tempat. Di mana berarti kata depan di dan juga kata dasar mana yang menunjukkan tempat. Apabila kata depan di itu diikuti atau menunjukkan tempat, maka penulisannya itu harus dipisah. Sedangkan kata depan di jika diikuti dengan kata kerja, itu penulisannya baru digabung atau disambung. Makanya kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektifnya seharusnya
di mana D-nya itu dipisah, peristiwa proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Nah, ini contohnya D yang digabung. Jadi D dengan kumandangkan itu kan menunjukkan kata kerja. Berarti penulisan dikumandangkan itu harus digabung karena menunjukkan kata kerja. Inilah kalimat efektifnya atau kalimat yang benar. Lanjut ke bagian D. Penggunaan kata berimbuhan, awalan, sisipan, akhiran yang tepat. Sebuah gabungan kata, jika dia mendapat awalan, sisipan, akhiran, itu penulisannya akan berbeda. Contoh gabungan kata itu di sini Bu Ika contohkan adalah tanda tangan. Jadi di sini ada kalimat yang berbunyi, Kepala sekolah menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan masjid sekolah. Di sini kalimatnya masih salah atau kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Yang salah pada kalimat ini itu adalah penulisan dari kata menandatangani. Menandatangani itu adalah berasal dari gabungan kata, yaitu tanda tangan. Gabungan kata tanda tangan, kalau dia itu mendapat atau mendapat awalan dan mendapat akhiran i, maka penulisannya itu harus digabung. Jadi sebuah gabungan kata, jika dia mendapat awalan dan akhiran, maka penulisannya harus digabung. Tapi jika gabungan kata tersebut hanya mendapat awalan saja atau akhiran saja, maka penulisannya harus tetap dipisah. Contoh, terima kasih. Terima kasih itu adalah terima kasih itu adalah sebuah gabungan kata. Jika dia mendapat awalan saja, contohnya mendapat awalan berterima kasih, itu penulisannya harus dipisah. Jadi penulisannya berterima spasi kasih. Itulah contohnya. Gabungan kata yang hanya mendapat awalan saja. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Jadi contohnya tadi itu kalimat yang tidak efektif. Maka kalimat efektifnya menjadi kepala sekolah menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan masjid sekolah. Jadi menandatangani itu dapat awalan dan akhiran sehingga penulisannya harus digabung. Inilah kalimat efektif atau kalimat yang benar. Lanjut ke bagian E, penggunaan kata baku. Jadi kalimat efektif itu harus menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan bersumber dari KBBI. Jadi sebuah kata dinamakan kata baku apabila kamu mencari kata dasar dari kata tersebut di KBBI itu ada. Jadi ketika kamu mencari sebuah kata dasar dan kamu temukan di KBBI, berarti kata tersebut adalah kata baku. Contoh, Paman membeli obat di apotik. Di sini ternyata kalimatnya kalimat yang salah atau kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena di sini ditemukan sebuah kata yang tidak baku, yaitu apotik. Jadi kalimat efektifnya adalah Paman membeli obat di apotik. Bacanya memang tetap apotik. Namun, penulisan kata apotik yang benar atau yang baku itu adalah apotek. Itulah kata baku dari apotik. Jadi, ini kalimat yang kedua itu adalah kalimat yang benar atau kalimat yang efektif. Nah, sekarang Bu Ika contohkan yang lainnya, kata baku yang lainnya. Di sini ada beberapa contoh kata baku dan kata non baku atau tidak baku. Kata tidak baku ini sering kita jumpai di keseharian kita. Nah, itulah
Kata tidak baku itu kata yang kurang benar ya, jadi tidak benar. Seharusnya yang kita pakai itu adalah kata yang baku. Contoh, kata bakunya itu analisis. Nah, biasanya ada beberapa orang itu yang mengganti menjadi tidak baku, menjadi analisa. Ada lagi, objek. Itu kata bakunya. Biasanya juga masih ditemukan orang itu menulis dengan objek. Di sini juga ada, ini yang sering kita jumpai ya. Kata bakunya itu adalah nomor. Jadi penulisan yang betul itu adalah nomor. Tapi masih sering kita jumpai orang menulisnya itu menjadi nomor. Jadi sesuai bacanya. Padahal belum tentu kalau misalkan bacanya nomor itu tulisannya juga nomor. Jadi tulisannya itu nomor tapi bacanya nomor. Selanjutnya ada lagi moral. Di sini kata bakunya. Biasanya juga sering kita jumpai kata tidak baku dari moral, yaitu moral. Ada lagi kata bakunya metode. Masih ada beberapa orang yang menggunakan kata tidak baku dari metode, yaitu metoda. Ada lagi, ini juga sering dijumpai nih. Kualitas sama kuantitas ini sangat sering dijumpai dalam keseharian. Biasanya kebanyakan orang itu menulisnya masih dalam bentuk kualitas atau kuantitas. Yang betul adalah kualitas dan kuantitas. Itulah yang baku. Dan seterusnya. Bisa kalian cari contoh-contoh kata baku dan kata-kata tidak baku di literatur yang lainnya. Misalkan bisa kalian cari di internet ataupun di buku-buku pelajaran. Pasti kalian nanti akan menemukan beberapa kata yang masih belum baku. Jadi bisa kalian betulkan nanti menjadi kata baku. Demikian tadi materi kita kalimat efektif bagian 2. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Bu Ika ucapkan semangat untuk pembelajaran online. Terus jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.